DPR yang kita kenal hari ini bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari perjuangan panjang, dari Dewan Boneka Kolonial hingga menjadi pilar demokrasi. Tapi, bagaimana kisah kelahirannya? Dan mengapa jalannya begitu penuh gejolak? Bayangkan suasana tahun 1918. Nusantara masih dalam cengkeraman kolonial Belanda. Di bawah tekanan penjajahan, rakyat hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri. Saat itu, pemerintah Belanda mendirikan sebuah dewan bernama Volksraad. Resminya, lembaga ini diklaim sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Namun kenyataannya, kekuasaan penuh tetap berada di tangan pemerintah kolonial. Volksraad hanyalah sebuah panggung boneka politik, di mana suara rakyat tidak benar-benar menentukan arah kebijakan. Tapi di balik semua keterbatasan itu, lahirlah sebuah ruang kecil, ruang untuk berpendapat, meski hanya sebatas formalitas. Dan ruang kecil inilah yang kelak menjadi pijakan awal lahirnya Lembaga Legislatif Indonesia. Bagi rakyat biasa, Volksraad mungkin terlihat seperti simbol palsu. Namun bagi tokoh-tokoh Bumi Putra, lembaga ini adalah kesempatan langka. Mereka tahu betul bahwa meski kekuasaannya lemah, Volksraad bisa dijadikan senjata politik. Di sanalah beberapa tokoh pergerakan nasional mulai menanamkan ide-ide kebangsaan, menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan, dan menekan Belanda dengan cara yang lebih sistematis. Setiap pidato, setiap kalimat yang terucap di ruang sidang Volksraad menjadi semacam percikan api, mungkin kecil, tetapi perlahan menyulut semangat perlawanan yang lebih besar di luar sana. Tahun-tahun berlalu, perlawanan rakyat semakin meluas, hingga akhirnya bom waktu benar-benar meledak pada 17 Agustus 1945. Hari itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dunia terkejut, Belanda marah, dan rakyat Indonesia bersorak penuh harapan. Namun euforia itu hanya sesaat. Setelah pekik, merdeka, bergema, muncul pertanyaan besar yang mengguncang para pemimpin bangsa. Bagaimana menjalankan negara yang baru lahir ini? Siapa yang akan menjadi wakil suara jutaan rakyat yang menaruh harapan pada kemerdekaan? Situasi politik pada hari-hari pertama kemerdekaan sangat tegang. Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, tapi perangkat kenegaraan masih rapuh. UUD 1945 sudah disahkan, tetapi lembaga legislatif sebagaimana yang tercantum di dalamnya belum terbentuk. Sementara itu, ancaman Belanda untuk kembali menduduki Indonesia makin nyata. Presiden Soekarno menyadari betul, tidak mungkin kekuasaan hanya bertumpu pada presiden dan wakil presiden. Indonesia butuh lembaga perwakilan, sebuah wadah untuk mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menjaga semangat demokrasi. Maka lahirlah sebuah keputusan bersejarah. Pada 29 Agustus 1945, hanya 12 hari setelah proklamasi, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Inilah jawaban atas pertanyaan besar tadi. KNIP bukan sekadar lembaga tambahan, melainkan simbol nyata bahwa Indonesia serius menjalankan sistem pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Hari itu pula ditetapkan sebagai hari lahir DPR RI. Bayangkan ketegangannya. Negara baru saja berdiri, perang mempertahankan kemerdekaan masih berkecamuk, namun para pemimpin bangsa berani merancang fondasi politik yang akan menjadi penopang demokrasi Indonesia hingga hari ini. Pada awalnya, KNIP hanyalah badan pembantu presiden. Fungsinya sekadar memberi nasihat, membantu menjalankan roda pemerintahan yang masih goyah. Namun, tuntutan zaman tak bisa dibendung. Rakyat yang baru saja merdeka ingin memastikan bahwa suara mereka tak tenggelam di balik kekuasaan eksekutif. Para pemuda, tokoh pergerakan, hingga rakyat kecil yang berjuang dengan bambu runcing di medan perang berharap ada wadah resmi yang menyuarakan kepentingan mereka. KNIP pun menjadi sorotan. Harapan tumbuh. Apakah lembaga ini hanya akan menjadi simbol formalitas, atau benar-benar berubah menjadi senjata rakyat dalam mengawal jalannya negara? Jawaban itu datang pada 16 Agustus 1946. Sebuah peristiwa monumental tercatat, Maklumat 10 dikeluarkan. Dengan maklumat ini, KNIP diberi wewenang legislatif, sebuah perubahan dramatis. Bayangkan suasana sidang kala itu, para anggota KNIP merasakan beban sejarah yang besar. Mereka kini bukan lagi sekadar penasihat, melainkan pengambil keputusan yang berhak menentukan arah kebijakan negara. Perubahan ini ibarat api yang menyala di tengah gelapnya situasi politik. Indonesia yang masih seumur jagung, akhirnya memiliki lembaga yang bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Tapi jalan yang terbuka lebar itu tidak berarti mulus. Dengan wewenang baru, muncul pula tantangan baru.
KNIP harus membuktikan diri layak memegang kekuasaan legislatif. Debat-debat sengit terjadi, keputusan-keputusan penting diambil di tengah ancaman Belanda yang terus mengintai. Setiap sidang KNIP dipenuhi ketegangan, seolah semua orang sadar bahwa satu keputusan salah bisa mengubah nasib bangsa. Bagi rakyat, KNIP adalah simbol harapan, tetapi bagi lawan-lawan politik Indonesia, KNIP adalah celah yang bisa diguncang. Ketegangan itu semakin meningkat ketika Indonesia memasuki era Republik Indonesia Serikat, RIS, pada 1950. Struktur legislatif pun berubah drastis. Kini, ada dua majelis, Senat dan DPR. Suara rakyat seolah mendapatkan panggung yang lebih besar, tetapi di balik itu, tarik-menarik kepentingan politik justru semakin tajam. RIS bukan hanya soal struktur negara, melainkan juga pertarungan antara kepentingan daerah, ideologi, dan kekuasaan pusat. Gedung-gedung sidang penuh dengan aroma persaingan, sementara di luar, rakyat masih berjuang mengisi arti kemerdekaan. Lalu datanglah tahun 1955, momen yang membuat darah rakyat Indonesia berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, bangsa ini menggelar pemilihan umum. Jutaan rakyat dari berbagai pelosok negeri, dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar, datang memberikan suara mereka. Suasana penuh semangat, juga penuh pertarungan ideologi. Partai-partai politik bersaing sengit, membawa gagasan besar tentang masa depan Indonesia. Hasilnya, lahir DPR pertama dari pilihan rakyat. Gedung DPR berubah menjadi arena debat terbuka, tempat ide-ide kebangsaan dipertarungkan, sekaligus simbol kemenangan rakyat dalam meraih hak demokrasi sejati. Namun, masa keemasan hasil pemilu 1955 ternyata tak bertahan lama. Konstituante yang dibentuk untuk merancang undang-undang dasar baru justru terjebak dalam perdebatan ideologis tanpa ujung. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat lahirnya konsensus nasional berubah menjadi arena pertarungan gagasan yang panas. Ada yang ingin negara berdasar Pancasila, ada pula yang mendorong ideologi lain. Hari demi hari, bulan demi bulan, rakyat menunggu hasil yang tak kunjung datang. Kekecewaan mulai merambat. Rakyat yang tadinya penuh harapan kini bertanya-tanya, apakah wakil-wakil mereka benar-benar mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih pasti? Ketidakpastian itu akhirnya meledak menjadi krisis politik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah yang mengejutkan, Dekret Presiden. Dengan satu pernyataan tegas, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sekaligus membubarkan konstituante. Situasi pun mendadak berubah. DPR hasil pemilu 1955 tidak lagi memiliki posisi sebagaimana mestinya, digantikan dengan DPR hasil penunjukan langsung oleh Presiden. Keputusan ini membuat suasana politik semakin tegang. Di satu sisi, banyak yang mendukung langkah Soekarno karena dianggap menyelamatkan negara dari kebuntuan. Tapi di sisi lain, muncul perasaan was-was. Apakah demokrasi yang baru tumbuh akan kembali teredam? Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran itu terbukti. DPR tak lagi benar-benar menjadi ruang bebas bagi suara rakyat. Bayangan kekuasaan eksekutif terasa begitu kuat. Para anggota DPR seringkali hanya bisa bergerak dalam koridor yang sudah ditentukan Presiden. Perdebatan yang ada sering kehilangan makna, karena keputusan akhir seakan sudah digariskan dari atas. Rakyat yang pernah merasakan semangat pemilu 1955, mulai merindukan masa ketika suara mereka betul-betul berharga. Ketegangan semakin terasa, antara cita-cita demokrasi yang masih menyala, dan realitas politik yang kian mengekang. Lalu datanglah babak baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Di era ini, DPR memang tetap ada, tetapi perannya kerap dipandang sebelah mata. Banyak kalangan menyebut DPR hanya sebagai stempel pemerintah, sekadar menyetujui kebijakan tanpa perlawanan berarti. Gedung DPR yang megah di Senayan menjadi saksi bisu dari sidang-sidang yang seringkali berakhir dengan kesepakatan cepat tanpa perdebatan panjang. Bagi rakyat, suasana ini menyesakan. Lembaga yang seharusnya menjadi wakil mereka justru terasa jauh, seolah-olah hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Namun, di balik ketenangan semu itu, bara ketidakpuasan terus menyala di hati rakyat. Dan bara itu akhirnya meledak pada krisis 1998. Gelombang reformasi mengguncang Indonesia dari berbagai penjuru. Mahasiswa memenuhi jalanan, rakyat turun ke lapangan, suara tuntutan perubahan menggema di seluruh negeri. Orde Baru runtuh, dan bersama kejatuhan itu lahir harapan baru, reformasi total, termasuk pembaruan lembaga legislatif. Momen ini menjadi titik balik. Rakyat menuntut agar DPR kembali pada fungsinya yang sejati, bukan sekadar pelengkap,
melainkan penentu arah bangsa. Tegangan yang lama dipendam pecah menjadi arus besar, membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang akan mengubah wajah DPR selamanya. Titik balik itu terjadi pada 19 Oktober 1999. Hari itu, sidang MPR menetapkan amandemen pertama UUD 1945, sebuah momen yang menandai pergeseran besar dalam struktur kekuasaan negara. Perubahan itu jelas. Kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan presiden dipindahkan ke DPR. Suasana sidang penuh ketegangan. Para anggota MPR dan DPR sadar betul, keputusan ini bukan sekadar revisi pasal, melainkan sebuah langkah revolusioner yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia. Di luar gedung, rakyat yang baru merasakan euforia reformasi menaruh harapan tinggi. Kini wakil-wakil mereka benar-benar akan menjadi garda terdepan dalam merumuskan hukum dan kebijakan bangsa. Sejak saat itu, DPR resmi diakui sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Statusnya tidak lagi subordinat eksekutif, melainkan lembaga yang sejajar dengan presiden. Rakyat pun menatap DPR dengan pandangan baru, bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penjaga utama jalannya demokrasi. Namun, pergeseran kekuasaan ini juga membawa konsekuensi besar. Beban di pundak DPR semakin berat. Semua mata tertuju pada gedung parlemen di Senayan. Setiap rancangan undang-undang, setiap kebijakan yang lahir dari rapat paripurna, ditunggu dengan penuh antusias sekaligus rasa was-was oleh rakyat yang berharap banyak pada wakilnya. Namun, perjalanan itu tak pernah mudah. Dengan kekuasaan besar, muncul pula godaan besar. Rakyat menginginkan DPR yang jujur, tegas, dan berani melawan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi di sisi lain, kepentingan politik, perbedaan ideologi, hingga godaan korupsi terus mengintai. Gedung DPR seringkali menjadi arena pertarungan sengit, bukan hanya antar partai, tapi juga antara idealisme dan pragmatisme. Setiap keputusan yang lahir dari ruang sidang bisa menjadi penyelamat bangsa, tapi juga bisa memicu kontroversi besar. Inilah ujian sejati DPR. Apakah mereka akan menjadi pelayan rakyat atau justru terseret arus kepentingan sempit? Dinamika itu terasa di setiap periode. Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, wajah DPR terus berubah, membawa warna baru sekaligus tantangan baru. Kadang sidang-sidang berlangsung panas, penuh debat keras yang membuat publik menahan napas. Kadang pula DPR diterpa badai kontroversi, membuat rakyat geram dan kembali mempertanyakan komitmen wakilnya. Meski begitu, setiap periode selalu meninggalkan jejak sejarah, keputusan penting, undang-undang monumental, dan momen-momen krusial yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Dan kini, ketika kita menyebut DPR RI, yang berdiri di hadapan kita bukan sekadar sebuah gedung megah dengan kursi-kursi empuk di ruang sidang. Ia adalah simbol perjalanan panjang bangsa ini, dari Volksraat di bawah kolonial, KNIP di hari-hari awal kemerdekaan, masa penuh gejolak RIS, pemilu 1955 yang bersejarah, Dekrit 1959 yang mengguncang, DPR di bawah bayang Orde Baru, hingga akhirnya reformasi yang mengembalikan martabatnya. DPR adalah saksi hidup perjuangan demokrasi Indonesia. Penuh luka, penuh pertarungan, tetapi juga penuh harapan. Ia adalah cermin perjalanan bangsa, dan masa depannya akan selalu ditentukan oleh sejauh mana wakil rakyat mampu menjaga amanah rakyat yang mereka bawa. Gedung megah di Senayan itu adalah simbol demokrasi yang lahir dari perjuangan. Tapi, apakah di masa kini, DPR masih dipandang berguna bagi rakyat, atau justru semakin jauh dari harapan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalianlah yang menentukan arti sejati dari demokrasi kita.